Baik, wudu itu asal bahasanya bukan bersuci ya. Kalau bersuci tohara, itu pengertian fikih ya. Wudu artinya suci, itu pengertian fikih. Secara bahasa, wudu itu berasal dari kata bauun, ya. Yang berarti cahaya yang terang, sinar yang terang, atau aura kebaikan yang tampak. Aura kebaikan yang tampak. Ya. Jadi ada orang-orang yang seakan-akan wajahnya itu ada cahaya gitu sikapnya. Jadi dari jauh Anda sudah lihat enak, ada cahaya kebaikan, teduh melihatnya, tenang perasaan Anda gitu kan? Seperti terangnya cahaya matahari yang diharapkan itu. Dhau'un, jamaknya disebut dengan dhiya'un. Quran surah ke-10 ayat ke-5. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Nah, sekarang saya berikan rumus dan ini akhir dari kajian kita. Saya tutup di sini. Bau, apa artinya bau? Baik, cahaya atau sinar yang terang atau aura kebaikan yang tampak. Sekarang perhatikan ya, cahaya atau aura kebaikan. Kalau kata dasar ini ditambahkan huruf lagi sebelumnya, maka rumus bahasa Arabnya kaidahnya berbunyi begini: ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya huruf maka berdampak pada meluasnya makna. Lebih. Kalau saya tambahkan wawu begini, biasanya kalau huruf wawu itu ditambahkan, ini katanya dawu asalnya. Kalau huruf wawu ditambahkan, harakatnya umumnya dhammah di sini. Kalau ini dhammah, ini pun ikut dhammah. Maka turun kemudian kalimatnya menjadi begini: wudu. Dari kata bau yang berarti cahaya yang terang, aura kebaikan yang tampak. Ditambah wawu, maka kalimat yang berubah secara bahasa berarti sinar yang sangat terang atau aura kebaikan yang semakin tampak. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, ya satud'a ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin. Umatku itu akan dipanggil di akhirat nanti dengan cahaya yang terang sekali tampak di tubuhnya. Min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi saat di akhirat nanti, insya Allah kita kalau wudunya bagus seperti tadi itu, nanti saat dipanggil itu kelihatan umat Nabi itu, kelihatan begitu datang cahayanya banyak, ada aura kebaikan. Kata Nabi dari bekas wudunya. Tapi Anda mesti tahu ya, awas, mesti ingat ini, yang dimaksud bekas wudunya bukan airnya, bukan airnya, ingat. Tapi yang dimaksud ini aura kebaikan yang tampak tadi. Di orang, makanya kalimatnya menggunakan asar. Asar itu jejak perilaku, bukan jejak benda. Jejak perilaku. Ini kalau antum misalnya berjalan begini, ada tapak di situ, itu disebut dengan asar namanya. Makanya ada asar sahabat, jejak kehidupan sahabat, sehingga seperti kita melacak lewat jejak langkahnya. Asar. Ya. Makanya kata Nabi, orang yang benar wudunya bisa tampak pada perilakunya, aura kebaikannya. Kira-kira, maaf, semakin bercahaya nggak wajahnya? Semakin bercahaya nggak tangannya? Jadi ada kebaikan yang dia lakukan dari situ. Itu yang menjadikan dirinya mendapat cahaya kebaikan di akhirat nanti. Makanya ibadahnya disebut dengan wudu, ingin memberikan kesan bahwa orang wudu itu pasti sifat dan sikapnya baik. Jadi kalau selama ini ada orang berwudu sifat dan sikapnya tidak baik, ada yang salah dalam wudunya. Ya. Kalau semua orang sudah begini wudunya, mana ada setan yang bisa ganggu? Susah gitu. Ya. Begitu dia mau ganggu, ini taubat kepada Allah. Dia rasakan Allah mengawasi. Ya, karena itulah kemudian besar kemungkinan dia bisa menampilkan setan, menghilangkan waswas dalam dirinya dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik, paham insyaallah.